ketika Dewan Dakwah didirikan itu kan kata-kata penting dari Pak Natsir kan. Dulu kita berdakwah dengan politik, karena dulu kan melalui Masyumi, ya, Partai Masyumi. Setelah Masyumi tidak boleh dihidupkan dan Pak Natsir dan para tokoh Dewan Dakwah melihat realitas masyarakat, ya mereka memutuskan untuk mendirikan Dewan Dakwah yang fokus kemudian bagaimana mengembangkan dakwah di negeri kita ini. Ya, dengan tujuan tetap sama, dakwah tujuannya adalah terlaksananya ya ajaran-ajaran Islam ya dalam kehidupan pribadi, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Itu tujuannya tetap sama. Hanya sekarang tidak lagi melalui partai politik gitu kan, tapi melalui lembaga dakwah. Nah, tahun 67 itu sudah diputuskan bahwa dakwah yang harus diselenggarakan itu harus yang secara profesional. Dan nanti secara khusus Pak Natsir mengamanahkan tiga poros dakwah yang perlu diprioritaskan. Satu adalah pondok pesantren, ya, dua universitas, ketiga masjid. Nah, tiga poros ini yang sekarang di Dewan Dakwah kita seriusi, masing-masing ada ketua sendiri. Ketua bidang bina pesantren, ketua bidang pembinaan masjid, bidang ya, pembinaan kampus, pembinaan dakwah di kampus. Itu sebetulnya ini melanjutkan ya apa yang sudah dirintis oleh Pak Natsir, karena sebenarnya Dewan Dakwah ini ya secara pemikiran itu sebagian besar ya mengikuti pemikirannya Pak Natsir ya, dan juga mengikuti keteladanannya Pak Natsir. Jadi memang kita sudah punya warisan yang cukup jelas. Nah, kita yakin dengan dakwah inilah ya dalam arti yang luas termasuk pendidikan, karena kita tidak pernah memisahkan sebenarnya antara pendidikan dengan dakwah. Nah, Dewan Dakwah itu secara formal gitu ya memang mengelola beberapa pesantren yang atas nama Dewan Dakwah langsung. Ya, ada di mana? Di STID Muhammad Natsir ya. Di Cipayung ada yang di Sukabumi, Lampung ada 7 pesantren ya di bawah langsung Dewan Dakwah. Tapi ribuan pesantren yang lain itu dikelola oleh keluarga besar Dewan Dakwah. Itu yang ada misalnya di bawah BKSPI gitu ya. Yang mendirikan kan Pak Natsir, Pak Kiai Soleh Iskandar begitu. Jadi memang sebetulnya Dewan Dakwah ini sekarang mengelola ribuan dai dari Aceh sampai Maluku. Ada ribuan dai yang langsung bermanfaat sekitar 600. Yang lain banyak dari Dewan Dakwah daerah. Juga kita mengkoordinir insya Allah ribuan pondok pesantren. Ya, juga puluhan perguruan tinggi. Ya, itu yang agenda besar, karena itu yang paling utama. Ya, yang lain-lain kan sebetulnya pendukung misalnya kayak Dewan Dakwah itu ada lembaga amil zakat, badan wakaf, kita punya beberapa unit ya badan usaha ya, seperti percetakan ya, biro haji, biro travel dan sebagainya. Itu semua rencananya ya selama ini untuk mendukung kegiatan dakwah. Terutama dalam bidang dakwah ya, Pak Natsir kan sangat menekankan. Pertama misalnya kepribadian dari para dai harus unggul. Ya, itu sangat menekankan para dai itu harus dicontoh. Ya, itu yang sangat beliau tekankan. Alhamdulillah Pak Natsir itu kehidupannya juga bisa kita contoh. Beliau sebagai dai itu kan bisa diteladani. Yang kedua adalah dari segi metodologi. Pak Natsir menekankan ya betapa dakwah itu profesional. Nah, sekarang itu yang dirumuskan oleh Dewan Dakwah ya menjadi lima aktivitas utama Dewan Dakwah. Nah, satu adalah mengokohkan akidah Islamiyah. Ya. Nah, akidah ini kan perwujudannya realnya nanti di akhlakul karimah. Karena orang yang akidahnya kuat itu terwujudnya dalam akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Yang kedua adalah menegakkan syariat.
Karena itu komitmen setiap Muslim ya pasti pengen syariat Islam itu bisa ditegakkan baik secara pribadi gitu kan dalam komunitas Muslim di tengah masyarakat yang plural atau juga di dalam kehidupan kebangsaan dan bernegara. Kan alhamdulillah sekarang ini sudah banyak ya syariat Islam yang diterapkan dalam tataran masyarakat bahkan kebangsaan dan bernegara ya. Sebetulnya misalnya bank syariah, ya, asuransi syariah, ya bahkan apa itu ya lembaga bisnis itu berkembang ya sekarang itu. Jadi menegakkan syariah. Yang ketiga adalah mempererat ukhuwah. Ini dari Pak Nasir. Ya, mempererat ukhuwah. Pak Nasir itu sangat menekankan ya. Beliau kan memang seorang tokoh persatuan Islam atau Persis. Tapi Pak Nasir di dalam Dewan Dakwah itu ada banyak mazhab. Ya, ada yang dari NU, ada Muhammadiyah, Persis, ya, ada macam-macam, ada kampus. Ya, jadi di Dewan Dakwah itu memang biasa berbeda. Ya, itu yang ditekankan Pak Nasir ya, bagaimana ukhuwah ini. Ya, kemudian yang keempat adalah menjaga keutuhan NKRI. Nah, itu kan karena Pak Nasir itulah yang memelopori mosi integral kan untuk Indonesia berubah dari Republik Indonesia Serikat ke NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah ya oleh negara Pak Nasir kemudian diberikan gelar pahlawan nasional. Nah, cara-cara Pak Nasir dalam berpolitik bernegara itulah ya beliau betul-betul seorang negarawan. Itu sangat relevan untuk kita ikuti karena Dewan Dakwah ini juga banyak ya keluarga besar Dewan Dakwah ini yang menjadi aktivis ya partai politik atau aktivis politik. Ya, kita tidak bisa menafikan. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah solidaritas ya dunia Islam. Ya, Dewan Dakwah sekarang alhamdulillah ada ada bidang luar negeri dan juga ada lembaga amil zakat. Lembaga amil zakat Dewan Dakwah itu Rasnas ya. Itu menjadi salah satu ya pimpinan di NGO Islam dunia. Ada 360 lebih anggota NGO yang berpusat di Turki. Nah, Dewan Dakwah termasuk majelis pimpinan di situ. Nah, itu banyak menangani problem-problem dunia Islam ya. Masalah Rohingya misalnya gitu ya. Nah, juga kita di Asia Tenggara juga ada. Jadi itu komitmen Dewan Dakwah. Ya 5 aktivitas utama. 5 prioritas ya, utama aktivitas dakwah di situ. Nah, itu masih sangat relevan. Ya, Pak Nasir bukan hanya buku Pak Nasir yang sudah kami temukan, itu ada 74 judul. Ya, jadi kita tuh mewarisi dari Pak Nasir itu khazanah intelektual atau aset intelektual. Ya. Yang kedua kita mewarisi aset keteladanan. Ya, Pak Nasir bukan hanya seorang pemikir, penulis, ya, negarawan, politisi, dai, guru. Ya. Tapi beliau juga memiliki teladan. Beliau guru teladan. Ya. Guru yang hebat, gitu, seorang dai yang hebat. Ya, tapi juga mewarisi dari Pak Nasir itu apa? Juga aset-aset materi, aset bangunan, itu luar biasa ya, Dewan Dakwah ini. Jadi 3 itu yang masih sangat relevan dan terus kita kaji, kita kembangkan ya apa yang diwariskan ya oleh Pak Nasir pada kita itu.